Cinta terlarang, mantan mafiat, bab 20, di mobil. Jutaan bintang bertabur di atas langit malam yang bersih. Mereka terlihat begitu gembira saling menonjolkan siapa yang paling indah memancarkan cahayanya. Satu bintang paling menonjol di antara yang lainnya, seolah menjadi senter di sana yang tak luput. Dari pandangan seorang wanita cantik yang tengah, menopang dagunya di bawah sana, ia terus menatapnya seiring dengan laju kendaraan yang membawanya. Bintang itu seolah mengikutinya. Hiruk-pikuk kota Jakarta malam ini sangatlah padat merayap. Deruman mesin kendaraan, roda 2 dan 4 saling menyahut, berlomba-lomba untuk sampai di tempat tujuannya masing-masing. Gedung-gedung pencakar langit berjejer di setiap kanan kiri jalanan dengan lampu-lampu yang membuatnya semakin mengagumkan. Ditambah dengan beberapa pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di pinggiran jalan, tak jarang tempat itu menjadi tempat favorit. Para pemuda menghabiskan sisa malamnya begitu ramai dan asyik. Suasana ramai tidak berlaku di dalam sebuah mobil sport yang melaju dengan santai ini. Hening, tak ada pembicaraan apapun sedari tadi mobil ini melaju dari pelataran mal tersebut. Ella hanya menopang dagunya memandangi langit malam dengan jutaan bintang itu. Sedangkan sosok di sebelahnya fokus mengemudi walau mencuri-curi pandang terhadap Elle. Elle berulang kali menghela nafas kasar hingga menarik atensi Erik. "Kenapa?" Tanya Erik dengan suara husky-nya. "Hah?" Elle menoleh cimol kepada Erik hingga pandangannya bertemu. Sial. Untuk kesekian kalinya, ia terpesona wajah imut Elle yang tersorot cahaya dari luar. "Nggak kok, nggak apa-apa," jawabnya meringis merasa malu karena ditatap begitu intens oleh Erik. "Bisa nggak, lo fokus aja nyetirnya," ucap Elle dengan gugup salah tingkah. Erik mengerutkan keningnya. "Beberapa centi lagi lo bisa nabrak kalau nggak ngolah ke depan." Sheet 2. Kening Elle terbentur dashboard mobil, membuatnya mengaduh kesakitan. Akibat Erik menginjak rem mendadak, untung saja hampir mobil mewah ini penyok tak terbentuk, menabrak mobil di depannya. Sorry, ada yang sakit gan?" Jadinya Erik panik ketika kening Elle terbentur. Mata lo buta? Sudah jelas kening gue nyium dashboard dok mobil, ya jelas sakit lah. Jawabnya sewot. Private. Erik tak bisa menahan tawanya ketika jidat mulus Elle terdapat benjolan yang berwarna hijau merah kebiru-biruan, hingga membuat Elle mendelih, menabok lengan kekar Erik. "Bukannya minta maaf malah ngetawain gue lo," kesalnya dengan bibir mengerucut lucu. "Iya, habisnya kamu lucu banget Sil," jawab Erik masih dengan tawanya hingga berurai air mata. "Sorry, saya gak sengaja." Tangannya terulur mengusap kening Elle yang sedikit ngilu. Hal itu membuat Elle menelan ludahnya kasar saat tak ada jarak di antara mereka. Detak jantungnya berdugun-dugun ketika merasakan nafas Erik menyapu wajahnya. Aroma min dan maskulin menusuk hidung mancungnya. Fokus Erik bukan ke luka di jidat Elle, melainkan di bibir random seksinya yang sedari tadi menggodanya. Keduanya tanpa sadar menutup kelopak matanya. Perlahan Erik mensejajarkan wajahnya dengan wajah Elle. Entah siapa yang memulai, kedua bibir itu sudah menyatu. Untuk kedua kalinya bibir mereka bersentuhan, namun kali ini penuh dengan kelembutan. Erik melumatnya pelan meresap bibir yang terasa sangat manis. Entah dorongan dari mana Erik bertindak sejauh ini, padahal dengan mantannya dahulu ia selalu menolak jika diajak ciuman bibir. Elle memiringkan wajahnya. Dengan gerakan amatir, ia mengikuti nalurinya. Darahnya berdesir dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Untuk pertama kalinya setelah 31 tahun, ia menjaga tubuhnya dari sentuhan laki-laki. Kini tembok besar itu akhirnya runtuh hanya karena kejadian tak disengaja ini. Cukup lama adegan bertukar saliva ini, hingga keduanya tersadar saat klakson mobil di belakang mengejutkannya. TN. Keduanya gelagapan. Erik segera memperbaiki posisi duduknya lalu menginjak gasnya perlahan saat lampu berubah hijau. Sementara Elle sudah memerah menahan malu. Oh gos, bagaimana bisa Elle menikmati itu? Sangat memalukan. Bagaimana jika Erik menilai jika ia wanita murahan yang dengan gampangnya diajak berciuman? Sial-sial, Elle sangat malu sekali.
Ingin sekali ia keluar dari momen awkward ini. Keduanya lagi-lagi diam hingga beberapa menit. Kemudian mobil sport milik Eric masuk ke dalam basemen apartemen Elle. Elle hendak membuka pintu mobil, tetapi pergerakannya tertahan saat tangan Elle dicekal oleh Eric. Maaf, saya tidak bermaksud. Ucapnya menggantung di kala. Alan memotong perkataan Eric. Nggak apa-apa, bukan cuma lo yang salah, gue juga. Malah terkesan menikmati, jawab Elle acuh dan tersenyum getir. Terima kasih udah nganter gue. Sambungnya menatap wajah tampan Eric, lalu pergi menuju lift dengan langkah lebarnya hingga melupakan barang belanjaannya saat bersama Tante Zahra. Dek, melihat tatapan datar namun penuh kekecewaan dari Elle, Eric merasa bersalah atas tindakan kurang ajarnya. Ya, walau benar keduanya menikmati, tapi kalau bukan ia yang memulai, hal ini tak akan terjadi. Bubrit Eric memukul setir kemudinya dengan kasar. Bodoh. Anjing lo, Rick. Bagaimana kalau Elle gak mau ketemu sama lo lagi? Bego-bego. Arga. Ya, Eric jatuh cinta ke dalam pesona seorang Giselle. Pertemuan yang tak disengaja membuat dunianya jungkir balik. Eric menyadarinya, dan sebelum ia memulai perjuangannya, ia sudah bertindak bodoh. Elle berlari tanpa memperdulikan sekitar. Tak banyak pasang mata yang melihatnya. Penasaran namun ada juga yang acuh tak peduli. Elle malu, bahkan hanya untuk mengangkat wajahnya, walau hanya mereka berdua yang tahu, tetapi Elle takut jika mereka memandang rendah dirinya. Beberapa menit kemudian, Eric sampai di depan unit apartemen Elle. Tangannya hendak mengambil nitik pintu apartemen, tetapi ia ragu. Eric sudah mengemudikan mobilnya cukup jauh dari apartemen Elle, hingga dirinya tersadar jika barang-barang milik Elle masih tertinggal di mobilnya. Di sini Eric berada dengan beberapa barang bawaannya. Tangannya hendak mengetuk. Mama, kenapa bisa sama dia ditutup pintunya? Seroboh banget melirik Elle. Untung gue yang datang, kalau orang jahat gimana coba? Gerutunya kesal lantaran kecerobohan Elle yang tak sengaja menutup rapat pintunya. Eric berjalan, menaruh barang bawaannya di sofa minimalis namun elegan. Matanya menyapu seluruh interior apartemen ini, mewah namun simpel. Eric terpana dengan desi minimalis ini. Terdengar suara berisik yang berasal dari balik pintu. Eric penasaran, langkahnya mendekat. Suara itu terdengar begitu jelas. Ya, Elle mengamuk mencaci maki dirinya. Gak aha. Kenapa lo menikmatinya, Elle? Lo murahan anjing. Bagaimana kalau semua orang merendahkan lo? Teriak Elle di dalam kamar. Serak, geprang. Elle menyapu seluruh barang-barang yang ada di atas meja dengan lengan tangannya. Elle emosi, Elle marah-marah pada diri sendiri. Sementara Eric mematung menatap nanar pintu itu. Hanya karena kebodohannya yang tak bisa mengendalikan nafsu berakibat fatal seperti ini. Di dalam kamar, tangan Elle sudah dipenuhi dengan darah. Ia meringis perih, hendak keluar mengambil kotak P3K, namun langkahnya berhenti. Mendapati Eric di depannya. Grab. Eric tak bisa menahan untuk memeluknya. Sedangkan Elle hanya diam. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya tidak menganggap kamu murahan. Kamu wanita yang berkualitas. Kamu berhak hukum saya dengan cara apapun. Gumam Eric penuh dengan penyesalan. Ia sekian mengeratkan pelukannya. Elle masih diam, tak ada minat sama sekali untuk membalas pelukannya. Perlahan air matanya jatuh tak terbendung. Pergi dari sini. Gue gak mau ketemu sama lo. Ucapnya dengan datar namun penuh penekanan. Eric menggeleng. Enggak, kamu bisa hukum aku apapun, asal jangan melarang untuk bertemu. Elle terkekeh. Lo siapa? Ada hak apa lo ngelarang gue? Lo bukan siapa-siapa di sini. Lo teriaknya tepat di wajah Eric. Lo hanya orang asing yang datang secara tiba-tiba di dunia gue. Gue benci lo, Eric. Gue benci lo. Teriaknya marah memukuli dada Eric. Eric tak membalas. Ia mendekap tubuh Elle yang sudah berantakan, pakaian acak-acakan, tangan sudah dipenuhi dengan luka. Elle tak menolak di saat tubuhnya direngkuh kembali oleh Eric. Maaf, karena saya telat menyadarinya. Saya jatuh cinta sama kamu.